Pada akhir 1960, kekuasaan Soekarno mulai goyah. Sejak peristiwa G30S PKI, posisi politiknya semakin terjepit. Soekarno dituduh tidak mampu mengendalikan situasi negara yang penuh konflik. Kekuasaan yang dulu begitu kuat, kini mulai terkikis. Puncaknya, gerakan mahasiswa dan militer pada tahun 1966 mendesak agar Soekarno lengser dari jabatannya. Pada bulan Maret 1966, Soekarno akhirnya menyerahkan surat perintah 11 Maret atau Supersemar kepada Soeharto, yang menjadi titik balik sejarah politik Indonesia. Bagaimana peristiwa dan tragedi ini terjadi? Dan siapa sebenarnya Soekarno, Soeharto, dan PKI? Sejarah politik Indonesia diwarnai oleh tokoh-tokoh besar dan peristiwa yang mengguncang bangsa. Salah satu babak penting dalam sejarah tersebut adalah hubungan kompleks antara Soekarno, Soeharto, dan Partai Komunis Indonesia, PKI. Sebuah hubungan yang penuh ketegangan, intrik, dan tragedi yang akhirnya mengubah arah perjalanan Indonesia. Di era 1950-1960-an, Soekarno menjalankan politik nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, sebagai upaya untuk mempersatukan seluruh elemen bangsa dalam satu visi. PKI yang dipimpin oleh D.N. Aidit adalah salah satu pilar penting dalam strategi ini. PKI, yang tumbuh sebagai salah satu partai komunis terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, sangat dekat dengan Soekarno. Bagi Soekarno, PKI adalah sekutu dalam melawan imperialisme dan kolonialisme. Ia percaya bahwa PKI bisa membantu memperkuat basis massa pendukungnya di tengah ketegangan politik dalam negeri. Di sisi lain, Soeharto, yang saat itu merupakan perwira menengah di Angkatan Darat, memiliki pandangan yang berbeda. Angkatan Darat sangat curiga terhadap PKI yang semakin kuat, terutama setelah mereka melakukan infiltrasi ke berbagai sektor, termasuk militer dan birokrasi. Soeharto dan sebagian besar petinggi militer melihat PKI sebagai ancaman ideologi yang dapat mengguncang stabilitas negara. Ketegangan ini semakin memuncak saat PKI semakin mendesak agar Soekarno segera mendirikan angkatan bersenjata rakyat, yang dianggap akan melemahkan militer tradisional. Bagi Soeharto dan banyak perwira militer lainnya, hubungan dekat antara PKI dan Presiden Soekarno semakin memperkuat kecurigaan bahwa PKI berambisi untuk mengambil alih kekuasaan. Di sisi lain, PKI secara terang-terangan menyuarakan keinginannya untuk menyingkirkan kapitalis birokrat dari pemerintahan dan mengedepankan ideologi komunis sebagai landasan negara. Soeharto, sebagai seorang jenderal militer yang memiliki sikap anti-komunis yang kuat, mulai memandang gerakan ini sebagai ancaman potensial. Kecurigaan ini semakin memuncak ketika beredar kabar tentang rencana PKI yang ingin membentuk Angkatan Kelima, yang terdiri dari buruh dan petani bersenjata. Bagi militer, rencana ini jelas merupakan ancaman langsung. Pasukan bersenjata di luar kendali militer resmi dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Soeharto dan beberapa tokoh militer lainnya mulai merasa bahwa PKI memiliki rencana tersembunyi untuk melakukan kudeta. Puncaknya, pada malam 30 September 1965, sekelompok militer yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September, G30S, menculik dan membunuh 6 jenderal TNI Angkatan Darat. Gerakan ini menyebut diri mereka bertujuan untuk menggagalkan apa yang mereka sebut Dewan Jenderal, yang berencana melakukan kudeta terhadap Soekarno. Para jenderal yang diculik dibawa ke Lubang Buaya, sebuah lokasi di pinggiran Jakarta. Di sanalah mereka dieksekusi secara brutal. Insiden ini langsung menimbulkan ketakutan dan kemarahan di kalangan militer dan rakyat Indonesia. Namun, peristiwa ini dengan cepat dihubungkan dengan PKI, yang dituduh sebagai dalang di balik kudeta tersebut. Sebagian besar rakyat Indonesia, terutama kelompok militer dan Islam, meyakini bahwa PKI bertanggung jawab atas pembantaian ini. Di tengah kekacauan yang terjadi, Soeharto mengambil alih kendali militer. Ia bergerak cepat untuk memulihkan ketertiban dan melakukan operasi militer untuk membasmi apa yang disebutnya sebagai gerakan komunis. Soeharto memainkan peran kunci dalam penggulingan PKI melalui operasi penumpasan yang brutal.
Ribuan hingga jutaan orang yang dituduh sebagai simpatisan PKI ditangkap, disiksa, dan dieksekusi dalam pembersihan besar-besaran. Tragedi ini menjadi salah satu episode tergelap dalam sejarah Indonesia. Soekarno, yang awalnya mencoba menengahi konflik antara militer dan PKI, akhirnya semakin terjepit. Meskipun tidak ada bukti yang secara langsung mengaitkannya dengan G30S, kedekatannya dengan PKI membuat posisinya goyah. Soekarno dituduh gagal menjaga kestabilan negara, dan banyak yang menilai ia tidak cukup tegas melawan PKI. Pada Maret 1966, di bawah tekanan militer yang dipimpin Soeharto, Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Surat ini memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk memulihkan ketertiban, yang pada akhirnya menjadi dasar bagi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Tahun 1967, Soekarno secara resmi dilengsarkan dari jabatannya sebagai presiden oleh MPRS. Ia kehilangan kekuasaannya setelah 22 tahun memimpin Indonesia. Soeharto kemudian naik sebagai presiden kedua Indonesia dan memimpin negara selama lebih dari 30 tahun. Pemerintahannya dikenal dengan Orde Baru yang menekankan stabilitas, namun juga disertai dengan represi politik terhadap mereka yang dianggap sebagai ancaman, termasuk para mantan simpatisan PKI. Setelah lengser, Soekarno diasingkan ke Wisma Yaso, Jakarta. Di tempat inilah Soekarno menjalani tahun-tahun terakhir hidupnya dalam pengawasan ketat. Seluruh aktivitasnya diawasi, akses terhadap teman-teman terdekatnya dibatasi. Di pengasingan ini, kondisi kesehatan Soekarno kian memburuk. Ia menderita berbagai penyakit, mulai dari tekanan darah tinggi hingga masalah ginjal. Namun, alih-alih mendapatkan perawatan yang layak, Soekarno justru dibiarkan menderita. Soekarno yang dulu dielu-elukan oleh rakyat, kini hidup dalam kesepian. Banyak orang yang dulu dekat dengannya, perlahan menjauh. Ia merasakan sendiri bagaimana kekuasaan yang besar bisa sirna, dan dirinya seakan dilupakan. Hubungan dengan keluarga juga semakin sulit. Istri-istri dan anak-anaknya jarang diizinkan bertemu. Soekarno hanya bisa menghabiskan waktu dalam kesunyian di kamar kecilnya. Pada 20 Juni 1970, kondisi kesehatan Soekarno semakin kritis. Ia dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD, Gatot Subroto. Di sanalah, Soekarno menghembuskan napas terakhirnya pada 21 Juni 1970, pukul 7 pagi. Kabar kematian sang proklamator menggemparkan rakyat Indonesia. Meski hidupnya berakhir dalam kesepian, bagi banyak orang, Soekarno tetaplah pahlawan sejati. Pemakamannya di Blitar dipadati ribuan pelayat yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Hingga hari ini, sejarah ini masih diperdebatkan. Banyak yang merasa bahwa peran dan kebenaran di balik peristiwa G30S masih belum terungkap sepenuhnya. Namun yang pasti, hubungan antara Soekarno, Soeharto, dan PKI telah membentuk wajah politik Indonesia yang kita kenal saat ini. Meski Soekarno telah tiada, warisannya tetap abadi. Pemikiran, perjuangan, dan semangat nasionalismenya terus menginspirasi generasi bangsa. Ia adalah sosok yang besar, yang meskipun jatuh di akhir hidupnya, namanya tetap terpatri dalam sejarah Indonesia. Soekarno telah pergi, namun cintanya pada Indonesia akan selalu hidup. Sejarah akan selalu mengenang dan menghormatinya sebagai bapak bangsa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.